Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan penglihatan Anda tidak gelap ya, segelap muka saya sekarang. Maklumlah Pak, kulit saya ini juga gelap ya. Jadi ini malam hari Pak. Nah, kita cerita-cerita sedikit dulu lah Pak ya. Ada yang request ini. Oi Bang, coba kau ceritakan dulu Bang, kenapa kau ini bisa beternak? Dia bilang kayak gitu. Nah, jadi Pak, ini saya ceritakan ini Pak ya, sambil-sambil ngopi lah. Kalau yang belum ada kopinya, dibuat dulu kopinya. Yang belum sulut rokok, coba disulut dulu rokoknya ya. Ini rokok murah Pak ya, sesuai dengan bertambahnya umur ayam. Kalau sudah balik panen lagi, surya lagi rokok kita. Ya. Jadi gini, saya ini Pak dari 2 bersaudara. Adik saya perempuan, saya anak pertama. Ibu saya guru agama, ayah saya tentara. Ya. Ayah saya TNI Pak. Sekarang ayah saya masih bertugas, pangkatnya kapten. Ya, jadi saya ini anak kolong gitu, Pak. Nah, kalau anak kolong ini sudah tahu lah, Pak, kalau bagi-bagi anak yang asrama lainnya, asrama tentara. Itu tentara itu, Pak, kalau anaknya laki-laki, dididiknya macam didik tentara juga, Pak. Jadi disiplin itu, Pak, awak itu udah dari kecil gitu Pak. Bangun pagi ya. Bangun pagi harus pagi. Ya nggak mungkin lah bangun pagi harus siang. Jadi disiplin Pak hidup saya. Jadi ayah saya itu mendidik saya itu keras. Jadi karena saya anak laki-laki. Nah, kalau adik saya ini Pak, lain cara didiknya sama ayah saya. Ya. Saya dulu sempat iri sama adik saya. Ayah pukul awak pakai rotan ya, adik dijentik pun tidak pernah. Sempat protes saya. Jadi ibu saya ini bilang lah, wajarlah adikmu nggak pernah kena pukul. Lah kenapa? Adikmu itu juara 1 terus, kau bodoh sekolah. Berpikir awak kan. Jadi ayah aku ini sayangnya karena cuman adik aku ini pintar sekolah ya. Waktu itu saya nggak tahu, zaman dulu nggak tahu. Nggak taunya gini, sebenarnya tujuan ayah saya itu baik ya, karena saya ini anak laki-laki. Jadi mental saya itu harus ditempa gitu loh Pak. Jangan sampai kayak anak perempuan jangan sampai jadi banci gitu loh. Karena prinsip ayah saya begini, dia pernah ceritakan ketika saya sudah besar dan saya sudah berani menanyakan, ayah kenapa kok dulu waktu saya kecil sama adik nggak pernah pukul, nggak pernah kasar. Kalau sama saya senyum pun jarang. Diajaknya lah saya duduk Pak ya, karena saya iri tadi. Dia bilang, kau dengar ayah, anak perempuan baik buruknya bukan dengan orang tuanya. Ayah saya bilang begitu. Anak perempuan itu kalau baik lakinya, baik juga dia. Jahat lakinya, jahat juga dia. Karena dia ikut suami. Oh, jadi gitu. Jadi karena itu ayah sering pukul saya. Bukan, kata saya. Kau kupukul supaya kau paham. Suatu saat kau dipukul orang, kau sudah tahu rasanya sakitnya dipukul orang. Ketika kau kumaki, kau sudah tahu rasanya dimaki itu gimana. Jadi kau tidak cengeng kalau hidup jadi laki-laki itu. Saya bilang begitu. Dan itu saya rasakan sampai sekarang Pak. Ya, saya rasakan sampai sekarang. Ketika ada orang yang mungkin melototin saya, mata saya lebih besar lagi melototin dia. Karena kenapa? Kita udah biasa deh kayak gitu ya. Sampai-sampai Pak,
Bekas pukulan rotan itu udah hafal saya bentuknya. Pukulan rotan itu Pak, kalau Anda yang lahir tahun 90-an, itu di tengahnya merah, di pinggirnya biru, kayak kue lapis. Itu sakit itu. Ya. Makanya anak-anak tahun 90-an rata-rata mentalnya itu baja. Ya. Mentalnya baja. Maksudnya baja ini gimana Bang? Ya baja lah, kau anggap aja lah baja. Walaupun kau takut sama istri kau itu. Ya. Nah, jadi ayah saya itu mendidik saya sebagai laki-laki gitu. Bertanggung jawab gitu, disiplin. Nah, singkat cerita Pak, saya sekolah. Saya sudah paham, saya sekolah. Tamat SMA, ayah saya bilang, tanya sama saya, kau mau kuliah atau mau kerja? Ku bilang lah Pak, aku maunya kerja. Ku tanya sekali lagi kata ayahku, maunya kuliah atau kerja? Ku jawab lagi, mau kerja. Ku tanya lagi kata ayahku itu, mau kerja atau kuliah? Kerja kata saya. Kau kuliah? Aduh, ini saya diktator Pak ya. Pokoknya harus begitu. Jadi Pak, saya kuliah lah walaupun keinginan hati saya nggak kuliah. Disuruhnya saya tes kuliah. Tes kuliah. Nggak taunya Pak, lulus aku tes kuliah Pak, dapat pula negeri. Ya. Jadi di situ saya berpikir, nggak mau lah aku kasih tahu ya aku lulus kuliah. Ketemu buku lagi, belajar lagi. Pusing lagi otak aku kan. Jadi akhirnya Pak ketahuan juga Pak aku lulus kuliah di negeri Pak. Dapatlah kuliah aku ini jurusan sosiologi Universitas Bengkulu. Ya. Kalau teman-teman aku nonton video ini ketawa mereka Pak. Saya ini mahasiswa abadi. Ya. Saya ambil jurusan kuliah sosiologi. Pertama kali saya datang ke Bengkulu Pak. Yang ku cari itu Pak bukan stand itu Pak. Bot. Stand, bukan stand pendaftaran. Yang ku cari pertama kali datang ke Bengkulu itu warnet Pak. Ya, itu warnet ku cari. Jadi dapatlah warnet itu. Kalau orang Bengkulu tahu itu, warnetnya di Tanah Patah Bengkulu. Main warnet di situ siang malam. Jadi pas pendaftaran sudah mau tutup, daftar ulang kuliah udah mau tutup, barulah aku datang. Daftar kuliah. Aku orang terakhir yang daftar kuliah itu. Hari pertama masuk kuliah. Masuk kuliah Pak. Tapi itu warnet terus tetap jalan itu. Saya ke warnet, main game online dan sebagainya macam. Ya, nonton bokep banyak lah. Jadi pas kuliah semester 1. Inilah salahnya pula Pak. Jadi ini hati-hati Pak sama anak-anak kau nanti kalau kuliah ya. Ditipunya kau kuliah. Jadi kalau laporan sama orang tua itu, kau kuliah. Masuk kuliah. Padahal itu di telepon, itu lagi di box warnet saya itu. Jadi ketika sudah laporan IPK diserahkan di akhir semester, ya, nggak pernah kejadian ini Pak mungkin di dalam dunia perkuliahan dimanapun kecuali aku yang mulainya. IPK aku 0,3 Pak. Kalau ada yang ngerti kuliah di sini ketawa dia Pak. 0,3. Ingatlah aku kata-kata ayahku kan. Orang nggak sekolah pun dapat nilai angka 4 ini, angka merah ini. Atau mungkin dia tahu saat itu IPK aku berapa, habis aku dibuatnya. Orang nggak sekolah pun bisa dapat kayak gitu kata dia. Jadi dapatlah IPK 0,3. Waduh. Belum tobat itu kuliah itu. Masih lanjut main ya, lanjut. Semester kedua Pak, sama aja ceritanya Pak. Ya. Kalau semester 1 0,3 IPK ku, semester 2 itu 0,4. Jadi naik setingkat. Ya. Jadi naik setingkat. Itu kalau kuliah itu Pak, kawan kampus saya itu udah kenal semua itu. Siapa itu si Robert itu? Itu orang itu jarang masuk itu. Jarang masuk. Nggak ada dia pun di kuliah itu nggak ngaruh itu kata dia kan. Jadi berjalannya waktu Pak, mungkin
Ya, bukan mungkin sih, tapi pasti ini. Allah itu sayang sama aku, Pak. Ditariknya lah mungkin urat sadar dalam kepalaku ini, Pak, ya. Jadi aku mulai berpikir, mau sampai kapan kayak gini, ya. Jadi Pak, saya sadarnya itu Pak semester 12 Pak. Setelah 6 tahun kuliah baru sadar aku kalau kelakuan aku ini udah keterlaluan gitu loh. Ya, udah keterlaluan. Sampai suatu saat mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang menyamar sebagai tata usaha kampus, nelpon ibu saya dan saya diancam di drop out. Padahal waktu itu saya emosi, kalau ketemu kau habis kau sama aku. Ya, habis kau sama aku. Tapi sekarang kalau ketemu, ku peluk kau, ucapkan terima kasih. Sampai sekarang saya nggak tahu itu orangnya siapa itu. Ya. Jadi ibu saya nelpon, dia nangis. Robert, kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini. Saya waktu itu cuma diam gitu loh Pak. Anak laki-laki Pak, kalau dengar tangisan ibunya, ya. Pokoknya saya itu Pak, nggak ada yang buat saya lebih sedih daripada mendengar ibu saya menangis. Ya, nggak ada yang buat saya lebih sedih dari itu. Jadi sejak itu Pak, saya bertekad. Saya rajin belajar. Masuk kampus, dosen masuk jam 8, saya datang jam 7 ke kampus. Itu di semester 12. Kalau yang semester satunya, mungkin itu orang ujian jam 7, saya bangun jam 1 gitu loh. Jadi nggak ujian. Jadi saya penasaran. Saya dalami betul itu yang namanya belajar. Saya belajar, saya ikuti omongan dosen. Jadi di semester 12 itu, IP saya 3. Jadi di sini menjadi pelajaran bagi saya. Kalau kita mau berusaha, apapun itu bisa dicapai gitu loh. Asal kita mau menghargai waktu dan prosesnya. Jadi di situ saya mulai semester 12 dan tibalah KKN. Ya. Tibalah KKN. Ketika KKN itu lebih ini lagi tuh. Udah cemas aku, Pak. Ya. Kenapa nggak cemas? Itu surat DO itu mungkin udah banyak itu di kamar kos saya itu dulu. Kepada Robert Martus untuk segera menyelesaikan studinya paling lambat April. Kalau nggak lambat April, kau nggak bisa, maka akan dikenakan drop out itu Pak. Sampai langganan aku Pak ke rumah dosen, mohon Pak janganlah di drop out aku Pak. Aku ini Pak terus terang Pak. Ya. Aku kalau lihat ini Pak ya, sistem pendidikan kita ini, kalau saya nilai, aku ini kuliah, sistem pendidikan aku ini kuliah untuk menyenangkan orang tua aku Pak. Ya. Untuk menyenangkan orang tua. Kalau waktu itu Pak, ya mudah-mudahan dipanjangkan umur orang tua aku Pak. Mudah-mudahan dipanjangkan, diberikan berkah umur mereka. Mereka orang yang paling berjasa pada saya. Kalau bukan karena orang tua saya dulu kuliah, udah berhenti aku Pak. Pening pala aku Pak, lihat buku sebanyak itu. Pening aku. Ngapain aku pening-pening? Emangnya nanti aku kalau misalnya jadi orang sukses, oke, saya jadi bos ubi misalnya Pak. Ada aku temukan kasta-kasta gitu. Atau ada pelajaran misalnya jadi bos cabe. Berguna rumus segitiga sama kaki. Yang nggak ada gitu loh Pak. Jadi sebegitu pendek pikiran saya dulu. Setelah saya sadari memang kuliah ini tentang cara kita menempatkan diri. Nah, jadi Pak, sampai-sampai itu Pak ya lucu. Nah masalah KKN tadi. Kawan-kawan saya Pak, ini kita bahas dulu masalah kawan saya. Kawan saya sudah wisuda semua, gitu loh. Sudah wisuda semua. Kawan awak dah wisuda, awak masih aja belajar sama adik tingkat ya. Sampai-sampai ada adik tingkat lihat itu. Kayak mukanya agak sini sih. Semester berapa? Ku jawab. Urusan kau apa nanya-nanya semester? Sampai takut orang itu loh Pak. Ya. Bukan takut karena apa? Mungkin dilihatnya kan penampilan aku kan, rambutnya agak jabrik kan. Dulu gondrong rambut aku Pak, sekarang gundul. Ya. Terus celana koyak-koyak dulu.
nggak terurus lah saya dulu. Mungkin Anda bisa lihat lah dengan keadaan saya sekarang kan, ada sisa-sisa dikit. Jadi malas orang dulu itu mungkin ngobrol terlalu lama atau gini. Karena orang di kampus itu saya perhatikan Pak, kalau ada yang agak terbelakang akademiknya itu agak dijauhin gitu loh Pak. Jadi saya itu jarang. Jadi teman saya itu kebanyakan dulu orang pasar. Orang pasar teman saya. Nah, jadi Pak, ketika KKN tadi, ya, syarat minimal KKN itu harus 100 SKS. SKS aku 98. Masih kurang 2 SKS. Tapi dibantulah Pak sama tata usaha. Saking lamanya kuliah Pak, akrab sama tata usaha aku Pak. Pak Heri itu namanya. Terima kasih Pak Heri ya. Jadi saya kuliah, saya KKN. Lulus KKN. Waktu wisuda Pak. Ya. Yang wisuda itu muda-muda semua. S1-nya. Cuma aku Pak yang berjenggot. Ini jenggot saya dari kuliah nggak saya potong. Ya. Cuma saya yang berjenggot. Jadi saya itu yang paling tua. Udah yang paling tua, IPK paling rendah. Duduk paling belakang. Yang penting lulus. Ayah saya pun datang ke Bengkulu itu. Ya. Ngomong dia. Adekmu wisuda, aku duduk paling depan. Kan kalau tempat duduk di kuliah itu tergantung IPK anaknya berapa. Giliran kau wisuda dapat kursi plastik, awak paling belakang pulang. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting kau lulus, katanya aku. Jadi udah lulus, saya dulu. Lulus, tiba di Batu Raja, ayahku tanya, siapa yang mau terima kau kerja? IP-mu 2,4, minimal 2,75, PNS 2,75. Aku jawab, aku tak mau ya jadi PNS. Orang macam aku ini jadi PNS seminggu kerja sudah itu kena pecat. Kenapa? Ya mau gimana? Sudah kebiasaan hidup dari kuliah itu kan. Kecil diajarin disiplin. Balik lagi kuliah hilang disiplinnya. Jadi mau kerja apa katanya aku? Sudahlah cari kerja dulu katanya aku. Jadi cari kerja. Dapatlah kerja Pak sebagai admin gudang. Jadi dapat admin gudang. Bilang pula kepala gudangnya, Kak, di sini kalau jadi admin sekalian jadi kuli. Jadi kuli juga Pak. S1 aku jadi kuli. Jadi Pak, 1 bulan Pak jadi admin jadi kuli. Dapatlah gaji 700.000. Ya, badan kotor semua. Yang dibongkar itu bukannya yang ringan-ringan, karung tepung lah dibongkar, beras lah, gula lah, segala macam ya. Suatu saat saya berpikir, apa pekerjaan yang tidak perlu terlalu mengandalkan akademik, ya, bisa dikerjakan dengan santai, tidak bikin pusing, ya. Saya berpikir, dapatlah ide waktu itu karena saya pernah lihat teman saya ini ternak. Ternak ayam akhirnya Pak saya putuskan. Nah, pertama ternak ayam itu 300 ekor. Dapatlah untung 400.000 karena dulu mandiri. Dimodalin aja saya lagi 1.000, dapatlah 1.200.000, malah dikalikan 3 itu. Ya. Ujung-ujungnya saya bertanya, ini nggak mungkin ayam untungnya sekecil ini gitu. Setelah itu agak lama saya barulah kenal yang namanya salah satu orang yang berjasa dalam peternakan saya, Pak Sulhan orangnya. Ya. Sekarang beliau udah jarang ketemu sama saya. Mungkin beliau sibuk gitu. Dia ngajarin soal kemitraan dan sebagainya macam. Akhirnya sampailah saat ini saya menjadi peternak kemitraan dimodali oleh ayah saya tercinta. Ya, dibelikan saya tanah, dibangunkan saya kandang, dan sampai saat ini saya masih hidup dan beternak ayam broiler gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya tercinta, ibu saya dan ayah saya. Tanpa Anda berdua, tanpa orang tua saya hanya
sampah, Pak. Ya, saya hanyalah sampah tanpa kedua orang tua saya. Sekian dulu dari saya di channel Veteran Embroiler. Itulah kisah hidup saya. Semoga Anda bisa memetik hikmahnya dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.